tentang sifat dari malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu dia adalah makhluk roh. Nah, kita lihat itu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Dalam kitab lain juga kita temui di Mazmur pada pasalnya yang ke-104 ayatnya yang keempat. Nah, berbicara tentang malaikat yaitu adalah makhluk roh. Di sini saya mencatat begini, meskipun ia adalah makhluk roh, malaikat ini sering menampakkan diri dalam berupa manusia seperti kepada Zakaria. Nah, teman-teman bisa lihat itu di dalam Lukas pada pasal 1 ayat 11 sampai ayat 20. Kemudian dia juga bisa menampakkan diri kepada Maria. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Dalam kisah lain juga malaikat menampakkan diri kepada Filipus di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-26. Kisah lain juga menceritakan selain Filipus ada juga Cornelius. Nah, ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ketiga. Dan contoh terakhir yang saya catat yaitu dia menampakkan diri kepada Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai ayat 23. Nah, teman-teman, sebagai makhluk roh, saya mencatat di sini bahwa sekalipun ditulis dalam bentuk laki-laki, malaikat ini sebenarnya tidak bergender. Jadi begini teman-teman, banyak yang melukiskan atau banyak yang memiliki gambaran bahwa malaikat ini adalah sesosok perempuan, karena banyak yang memakai nama angel misalnya sebagai nama anak mereka, dan mereka berkata atau mereka mengira bahwa angel ini adalah gender dari perempuan yang artinya adalah malaikat. Nah, pemikiran atau pemahaman mereka, mungkin mereka berpikir bahwa malaikat itu adalah sosok perempuan. Tetapi jelas teman-teman bahwa malaikat ini meskipun di dalam Alkitab itu atau di dalam film-film misalnya sering digambarkan seperti laki-laki atau banyak muncul malaikat ini dalam tokoh laki-laki, tetapi pada dasarnya atau sebenarnya malaikat ini tidak bergender. Nah, selain tidak bergender, malaikat juga tidak kawin dan tidak dikawinkan di dalam Markus pasal 12 ayatnya yang ke-25. Nah, pada bagian selanjutnya teman-teman, sebagai makhluk di atas manusia, artinya malaikat yang adalah makhluk di atas manusia, dia ini memiliki kuasa dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Nah, malaikat dikatakan bahwa dia memiliki kuasa dan juga memiliki kekuatan yang lebih besar dari manusia. Di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-11, dia ini juga bisa dikatakan sebagai pahlawan yang perkasa. Nah, itu bisa teman-teman baca tuh, kita lihat di dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ke-20. Nah, teman-teman, malaikat Tuhan bersama dengan malaikat lain datang kepada Abram untuk menghukum Sodom dan Gomora di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 19. Demikian juga pada akhir zaman malaikat akan menangkap naga, si ular tua itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Jadi di sini seperti tadi saya katakan bahwa malaikat Tuhan itu datang kepada Abraham untuk mengutuk Sodom dan Gomora. Jadi malaikat ini bisa berperan untuk mengutuk atau melakukan hal-hal yang Allah ingin perintahkan kepada dia, misalnya untuk menghukum Sodom tadi, ataupun dia juga bisa menjadi malaikat yang akan menangkap naga di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 22. Jadi peran malaikat ini berbeda-beda, punya peran malaikat ini sesuai dengan apa yang Allah suruhkan kepadanya, karena memang pada dasarnya malaikat itu adalah pesuruh atau orang suruhannya Allah gitu. Kemudian malaikat juga datang bersama Yesus di dalam kuasa dalam api yang menyala-nyala.
Nah, jadi malaikat ini bersama dengan Yesus datang di dalam api yang menyala-nyala. Itu teman-teman kalau bisa lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-7. Nah, teman-teman, malaikat yang mempunyai sifat yaitu roh, artinya dia ini tidak bisa kita lihat secara langsung, tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, namun tadi ada pembahasan yang sempat saya sentil bahwa dia bisa menjelma seperti manusia ketika dia datang kepada Abraham di dalam kitab Kejadian, kemudian juga ketika dia datang kepada Paulus misalnya. Jadi dalam keberadaan malaikat sebagai roh, dia selalu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing untuk sebuah hal yang Allah suruhkan kepada dia. Oke, baik, kita masuk kepada poin yang kedua dari sifat-sifat malaikat. Poin yang pertama tadi bahwa malaikat itu adalah roh, dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu malaikat ini memiliki sifat, yaitu bersifat pribadi. Jadi malaikat ini bukan hanya sekedar sebatas roh, yaitu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi malaikat ini memiliki pribadi. Yaitu bagaimana kita bisa mengetahui malaikat ini memiliki pribadi atau bersifat pribadi? Karena malaikat ini memiliki kecerdasan. Kita bisa lihat dalam Matius 8 ayat 29, dan juga malaikat ini memiliki perasaan dalam Lukas 2 ayat 13, dan malaikat juga ini memiliki kemauan. Kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Kita bisa lihat di situ bahwa malaikat ini bersifat pribadi karena dia ini memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, dan memiliki perasaan. Kita bisa lihat juga contoh pada saat kelahiran Yesus, malaikat-malaikat ini menampakkan diri kepada gembala-gembala, dan dengan kemauan mereka sendiri, dengan perasaan mereka sendiri, mereka menyanyikan pujian atau mengagungkan Tuhan karena kelahiran dari Yesus ini. Ini membuktikan bahwa malaikat ini bukan hanya sekedar suatu kuasa, namun malaikat ini adalah roh. Maksudnya malaikat ini bukan cuma sekedar kuasa atau roh, tetapi malaikat ini bersifat pribadi atau memiliki pribadi. Nah, maksudnya di sini yaitu malaikat ini tidak dapat mati dan tidak dapat bertambah banyak secara regenerasi, tidak seperti manusia. Karena manusia itu beregenerasi seperti sekarang bumi itu penuh karena manusia beregenerasi, yaitu beranak cucu, sehingga bumi di muka bumi ini banyak manusia. Dan bisa kita lihat dalam kitab Lukas 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah, ayat ini membuktikan bahwa malaikat ini tidak seperti manusia beregenerasi. Malaikat ini bersifat kekal karena malaikat ini tidak pernah mati dan malaikat tidak kawin. Nah, kita lihat dalam kitab Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan kita masuk dalam jumlah malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak diketahui secara pasti. Bisa kita lihat Ibrani 12 ayat 22 bahwa tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan juga kitab Wahyu 5 ayat 11 bahwa maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa malaikat itu sangat banyak. Malaikat itu jumlah mereka itu hanya dikatakan dalam kitab Wahyu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Belum diketahui sampai saat ini kalau jumlah malaikat itu jumlahnya berapa, tetapi bisa kita lihat dari ayat ini bahwa malaikat itu sangat banyak. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Shalom.